Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berbahagia, perkenankanlah pada kesempatan kali ini kesempatan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kami dari keluarga besar SMK Muhammadiyah Ndugun menyapa kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dengan acara kajian keagamaan. Pada kesempatan kali ini, marilah sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kasih dan sayangnya. Hari ini kita mendapat barokah, kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan taufik dan hidayah. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita turuti, kita taati, kita laksanakan akan sunnah-sunnahnya sebagai penuntun kehidupan kita di dalam mengarungi dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit tentang Islam sebagai ajaran yang multidimensial. Sebagai dasar pada pembahasan kali ini, kita akan lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya kurang lebih, dan ingatlah ketika Allah berjanji, memberikan janji kepada kaum Bani Israel, la ta'buduna ilallah, janganlah kamu menyembah hanya kepada Allah, dan berbaktilah kepada orang tua, dan berbuat baiklah kepada kerabat, saudara, tetangga, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Dan ketika kita berhadapan dengan manusia, maka keluarkanlah dengan bahasa kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Kemudian dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Namun kebaikan itu tidaklah disambut oleh sebagian besar orang banyak, karena hanya sebagian orang kecil, karena hanya sebagian sedikit yang bisa menerima ayat-ayat Allah tersebut. Para hadirin pendengar, Bapak, Ibu yang saya hormati, saya banggakan, terkait dengan Islam sebagai ajaran multidimensial, maka kita dapat melihat dari kandungan ayat yang ada di sini. Yang pertama, di situ dikatakan la ta'buduna ilallah, janganlah kita menyembah hanya kepada Allah. Ini artinya bahwa Allah sebagai epicentrum, sebagai pusat kegiatan manusia, yang senantiasa kita sebagai manusia menyembah, berbuat baik hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
agar kita manusia senantiasa bertauhid tanpa menyekutukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu ajaran yang luar biasa. Menurut saya, suatu ajaran yang di situ mencerminkan suatu keadaan di mana agar manusia senantiasa hanya berpusat pola pikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya berpusat pola tindak tanduknya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat selanjutnya, wa bil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita dapat melihat betapa Islam juga mengajarkan agar kita dapat berbuat baik kepada orang tua kita. Perlu juga kita ketahui bahwa orang tua kita itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Tentu keduanya tidak sama dalam rangka kita berbuat baik. Ketika orang tua kita masih hidup, paling tidak kita harus bisa memuliakannya, senantiasa kita menghormatinya, senantiasa kita hargai kedudukannya sebagai orang tua. Syukur bagi kita bisa membanggakan orang tuanya, dan tidak lupa setiap hari senantiasa kita mendoakannya. Inilah ajaran Islam yang luar biasa, yang perlu untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa terkecuali. Lalu kemudian bagaimana ketika orang tua kita sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, untuk berbuat baik, untuk berbakti kepadanya? Sebenarnya banyak yang dapat kita lakukan di situ. Kita ambil contoh satu misal. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, yang pertama-tama kita laksanakan adalah menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya. Orang yang sudah meninggal dunia, sebenarnya kita hanya memiliki 4 kewajiban utama yang harus kita tunaikan dan segera kita tunaikan. Yang pertama adalah mensucikan, yang kedua adalah mengkafani, kemudian yang ketiga adalah mensolatkan, yang keempat menguburkan, tentu dengan sebaik-baiknya. Ini juga merupakan ajaran Islam yang perlu kita warisi sebagai ajaran yang luar biasa. Tentu tidak hanya itu, ada hal-hal lain yang barangkali bisa sebagai acuan kita, bahwa ajaran Islam mengajarkan hal-hal yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka tunaikanlah, misalnya seperti menyambung silaturahim dengan keluarganya. Ini juga merupakan nilai-nilai ajaran Islam yang luar biasa. Memuliakan teman-teman orang tua kita yang sudah meninggal, ini juga ajaran Islam yang luar biasa. Kemudian di samping itu, setiap hari harus ada satu doa untuk orang tua kita. Ketika kita berdoa untuk diri kita, ketika kita berdoa untuk anak-anak kita, ketika kita berdoa untuk orang banyak, ketika kita berdoa untuk hidup ini, satu yang tidak boleh lupa, kita senantiasa mendoakan orang tua kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita biasa mendoakan anak kita seperti itu, maka biasakanlah kita mendoakan kepada orang tua kita. Setelah biasa kita mendoakan anak-anak dengan doa yang demikian, maka biasakanlah kita mendoakan kepada orang tua kita. Rabbighfirli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini menjadi amalan keseharian kita. Itulah ajaran Islam yang sekali lagi saya katakan sangat luar biasa, sangat banyak. Satu kasus menjadikan banyak hal harus terkait di dalamnya. Belum lagi yang ketiga, kita disuruh untuk berbuat baik kepada keluarga. Kita disuruh berbuat baik untuk berbuat baik kepada kerabat, kepada saudara. Ini juga merupakan nilai-nilai ajaran Islam yang sangat, sekali lagi saya sampaikan, luar biasa. Di samping itu, kita melihat ayat di atas juga diwajibkan untuk senantiasa berbuat baik kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Keduanya harus kita santuni, baik dengan pribadi maupun dengan secara bersama-sama. Kalau kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita, secara pribadi kita masih merasa kesulitan, mungkin bisa kita lakukan secara bersama-sama. Itu kembali lagi juga nilai-nilai ajaran agama Islam. Kemudian ada juga nilai yang baik di situ, yaitu ketika kita bersama orang banyak, ketika kita berkata dengan orang, maka keluarkanlah, munculkanlah kalimat-kalimat, kata-kata yang di situ kalimat itu adalah husna, kalimat yang baik, kalimat yang menyejukkan, dan bukan kalimat yang menyakitkan. Itulah ajaran Islam. Kemudian Islam juga mengajarkan kepada kita, wa aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah membayar zakat. Ini kalau kita perhatikan adalah merupakan bentuk kepedulian kita sebagai makhluk untuk menyembah kepada Allah, dan kita sebagai sesama untuk saling memberi, untuk saling menghargai, dan untuk saling menghormati, juga untuk saling membantu. Sekali lagi nuwun sewu kita sampaikan, inilah nilai-nilai ajaran Islam yang cukup banyak, yang kemudian kita katakan sebagai nilai ajaran Islam yang multidimensial. Bapak Ibu, saudara-saudara kalian yang berbahagia, namun begitu, kalau kita memperhatikan ayat di atas, ternyata tidak banyak orang yang mau melaksanakan nilai-nilai yang baik itu. Masih banyak orang yang tidak menerima. Maka di situ di Al-Quran itu juga dikatakan bahwa tidak banyak orang yang bisa menerima kecuali hanya sedikit. Maka kita berharap semoga kita menjadi orang-orang yang sedikit. Yang sedikit itu adalah orang yang bisa menerima nilai-nilai ajaran agama Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Banyak salah ucap maupun salah kata, juga salah tindak, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.